Kegagalan negara selama berpuluh-puluh tahun memenuhi kebutuhan dasar warga. Kewajiban asasi pemimpin untuk hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah fungsi negara. Dalam sebuah pidato yang penuh penekanan dan pesan tegas, Kang Deddy Mulyadi menyoroti bahwa inti dari kepemimpinan adalah memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi secara adil dan merata. Ia menegaskan, negara dan pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap hak-hak mendasar masyarakat, mulai dari layanan kesehatan yang layak, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa kesehatan adalah fondasi utama. Menurutnya, percuma membangun gedung megah jika masyarakat masih kesulitan mengakses layanan kesehatan. Begitu pula dengan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik harus dibangun untuk mempermudah kehidupan warga, menggerakkan ekonomi, serta menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Dalam pidatonya, Kang Deddy Mulyadi juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran. Ia menyatakan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan digunakan secara tepat sasaran. Program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat harus berani dievaluasi, bahkan dihentikan. Lebih jauh, KDM menegaskan komitmennya untuk tidak meninggalkan beban utang bagi kepemimpinan selanjutnya. Ia ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan hari ini tidak menjadi masalah di masa depan. Pidato tersebut menegaskan arah kepemimpinan yang fokus pada kebutuhan real masyarakat, pengelolaan anggaran yang sehat, serta warisan pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Jalan bagi kita apa? Untuk bersemangat membangun di 2026 memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sehingga saya tegaskan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan ambisi populis. Tetapi apa? Kegagalan negara selama berpuluh-puluh tahun memenuhi kebutuhan dasar warga. Apa itu kebutuhan dasar warga? Pendidikan yang memadai, ruang kelasnya kurang. Infrastruktur yang memadai, jalannya jelek. Jaringan irigasi memadai dipenuhi oleh bangli, menimbulkan banjir. Jaringan listrik yang memadai menimbulkan apa? Rakyat tidak punya listrik merdeka sudah 80 tahun. Jaringan kesehatan yang memadai yaitu di mana masyarakat dipastikan itu bisa berobat di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Apabila tidak punya uang, BPJS yang tidak terbayarkan, maka negara hadir untuk menyelesaikan. Itu kebutuhan dasar, kewajiban asasi pemimpin untuk hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah fungsi negara. Nah, kemudian memastikan bahwa negara, pemerintah, provinsi punya martabat apa? Di perbatasan wilayah. Dipastikan di perbatasan wilayah jalannya harus baik, jembatannya harus baik, kemudian juga batas-batas wilayahnya memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, mencerminkan adiluhungnya sebuah peradaban sebuah wilayah, bukan sembarangan dalam membangun. Kan ini keadiluhungan. Nah, keadiluhungan itu akan hanya lahir oleh apa? Oleh tangan, oleh pikiran yang adiluh. Tangan dan pikiran yang adiluh apa? Tangan dan pikiran yang berorientasi membanggakan daerahnya, membanggakan tanah airnya, membanggakan leluhurnya. Dan satu hal yang ingin kita bangun adalah bangga menjadi rakyat Jawa Barat. Saya mengajak kepada semuanya dan berucap terima kasih bahwa seluruh birokrat di Jawa Barat sudah mau berkorban, sudah mau mengikuti gaya kepemimpinan dan arah pikiran saya. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada lingkungan ini? Ini kan dulunya gudang, lapang tenis, tempat nyimpen barang-barang. Saya hanya ngitung aja, loh, kok Pemda nggak punya tempat yang representatif sederhana aja untuk 600 orang? Nyewa hotel, ya sudah, daripada nyewa hotel di sini kan lumayan.
Ya nanti makannya biar irit, ya udah kita ini aja. Kalau Bupati Cianjur bawa kulit, Bupati Subang bawa pepes ikan, begitu nanti acaranya begitu aja. Sekarang irit aja. Siapa yang ingin ada bangunan di sekolah di lingkungan kabupatennya, kalau acara provinsi bawa makanannya, biar kita nggak usah lagi dana jamuan tamunya keluar. Itu cara satu. Kan lumayan ngirit 3,5 miliar, kan lumayan. Nah ini kan cara. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan ke depan? Saya tuh ingin satu, Pak, duit Jabar itu nggak boleh lari, harus muter di sini. Saya tanya sama wali kota Depok, ini orang mana? Yang ngerjain ini orang Tasik, kerajaan ini orang Garut, bambunya dari Sukabumi. Bayangin uang kota muter di sini. Dan ini bisa dibuat, bisa di berbagai tempat, bisa desain-desain dibuat dalam bentuk culture ke Jawa Baratan, kesundaan, menggerakkan seluruh stakeholder, para pengrajin, masyarakat biasa yang mereka biasa di pinggiran hari ini diangkat ke tengah kota, kemudian mereka menjadi maestro-maestro yang harus dihormati. Kita ini kan nggak pernah menghormati maestro-maestro yang ada di tanah leluhur kita yang bisa meletakkan peradaban. Itu kita terlalu terpesona, terbuai dengan gaya arsitektur luar, padahal apa? Mahal. Selain mahal apa? Duit kita lari keluar. Kita bayangin, kita ngumpulin pajak di sini, duitnya dibawa lari keluar. Nah sehingga saya konsisten ya di sini, dan saya konsisten untuk terus bahwa di 2026 yang akan kita lakukan, dilakukan percepatan kebutuhan dasar masyarakat kita dorong, kemudian kita wujudkan seluruh mimpi kita. Dan saya tegaskan ya, walaupun nanti ada pinjaman ke berbagai pihak, saya tegaskan bahwa seluruh pinjaman pemerintah provinsi kalau diperlukan tidak akan melebihi batas kepemimpinan saya.